Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar di rumah. Tetap melakukan aktivitas dengan menjaga protokol kesehatan. Nah, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dengan menundukkan kepala. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini anak-anak kita masih tetap di tema 8 bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya. Pembelajaran kita hari ini fokus pada pembelajaran IPS ya, atau ilmu pengetahuan sosial. Nah, di pembelajaran IPS kali ini kita akan bicara tentang kondisi geografis Singapura. Jadi bukan lagi belajar bahasa Indonesia ya, tapi kita lagi belajar kondisi geografis Singapura. Oke. Singapura sendiri itu merupakan salah satu negara tetangga Indonesia. Deket sih kalau dari Batam. Kalau dari Surabaya ya jauh ya. Negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Ada siapa aja ya tetangga kita itu? Ada Malaysia juga salah satunya ya. Singapura sendiri termasuk negara di kawasan Asia Tenggara. Secara astronomis terletak di antara 1 derajat 15 lintang utara, 1 derajat 26 lintang utara, dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Total luas wilayah daratannya sekitar 710,5 km persegi. Singapura itu kecil sih, kecil sekali. Letak Singapura itu sangat strategis karena berada pada posisi silang jalur pelayaran Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Singapura berbatasan dengan Malaysia dan Selat Johor di sebelah utara. Di sebelah selatan, Singapura berbatasan dengan Indonesia dan Selat Singapura. Di sebelah barat, Singapura berbatasan dengan Indonesia dan Selat Malaka. Di sebelah timur, Singapura berbatasan dengan Indonesia, Selat Karimata, dan Laut Cina Selatan. Hampir sebagian besar wilayah Singapura merupakan dataran rendah. Bagian barat wilayah Singapura merupakan daerah rawa dan berbukit. Beberapa bukit di Singapura antara lain ada Bukit Timah, Gombak, dan Mandai. Sungai-sungai yang mengalir di Singapura antara lain Sungai Kranji, Sungai Kalang, Sungai Sangon, dan Sungai Jurun. Iklimnya sendiri negara Singapura itu adalah iklimnya tropis, jadi sama kayak Indonesia ya. Kamu lihat dong, Singapura itu kecil banget ya, mungkin sekecil sama dengan Surabaya kali ya, sekecil itu di peta. Jadi kalau Bu Risma sendiri sih belum pernah ke Singapura ya. Jadi kalau kata suami Bu Risma, Singapura tuh kecil kok, kayak Surabaya mungkin gitu. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Kartu informasi tentang kondisi geografi Singapura. Setelah kita mengetahui kondisi geografisnya Singapura, sekarang kita akan menuliskan kondisi geografi Singapura dalam bentuk kartu informasi. Nah, kita lihat itu contoh kartu informasinya ya. Kondisi geografi Singapura. 1, letak astronomisnya. Kita tulis ya. 1 derajat 15 lintang utara sampai 1 derajat 26 lintang utara, dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Luas wilayahnya 710,5 km persegi. Batas-batas negaranya, utara tadi itu berbatasan dengan Malaysia dan Selat Johor, selatan Indonesia dan Selat Singapura, barat Indonesia dan Selat Malaka, timur Indonesia, Selat Kalimata, dan Laut Cina Selatan. Bentang alamnya bukit, dataran rendah, rawa, dan juga sungai. Iklimnya tropis. Fakta menariknya yaitu pertama, letak Singapura sangat strategis. Singapura berada pada posisi silang jalur pelayaran negara-negara di Asia Timur, Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Yang kedua yaitu Singapura memiliki wilayah yang tidak terlalu luas, namun Singapura memiliki perekonomian yang maju, sangat maju ya, maju banget Singapura itu. Walaupun kecil tapi luar biasa. Selanjutnya kita akan belajar tentang kondisi geografis Thailand. Nah,
Ini masih di Asia ya. Secara astronomis, Thailand sendiri terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 90 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Negara Thailand memiliki luas wilayah sebesar 513.120 km persegi. Thailand sendiri berbatasan dengan Laos, Myanmar, dan Myanmar di sebelah utara. Di sebelah selatan, Thailand berbatasan dengan Kamboja, Malaysia, dan Teluk Siam. Di sebelah barat, Thailand berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Sementara itu, Thailand berbatasan dengan Laos dan Kamboja di sebelah timur. Thailand memiliki bentang alam yang beragam. Di bagian utara terdapat pegunungan dengan Gunung Doi Intanon sebagai titik tertinggi. Di bagian barat daya terdapat perbukitan yang membentang dari tenggara ke barat laut. Puncak tertinggi di wilayah tersebut adalah Gunung Khao Soi Dao. Bagian tengah berupa dataran rendah yang dialiri oleh Sungai Chao Phraya. Di bagian timur terdapat pegunungan kapur yang dibatasi oleh Sungai Mekong. Bagian selatan berupa semenanjung sempit yang sering disebut tanah genting kra. Iklim negara Thailand sendiri adalah tropis. Nah, kalian lihat petanya ya. Lalu kondisi geografis negara Vietnam. Secara astronomis, Vietnam terletak di antara 8 derajat lintang utara, 23 derajat lintang utara, dan 102 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Negara Vietnam memiliki luas wilayah sebesar 331.320,8 km persegi. Vietnam berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara. Di sebelah selatan, Vietnam berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Di sebelah barat, Vietnam berbatasan dengan Laos dan Kamboja. Sementara itu, di sebelah timur, Vietnam berbatasan dengan Teluk Tonkin dan Laut Cina Selatan. Bentang alam Vietnam sendiri bermacam-macam. Bagian utara berupa pegunungan dan delta Sungai Merah. Di bagian barat laut terdapat Gunung Pansipang atau Fansipan. Selain itu juga terdapat dataran tinggi yang dialiri beberapa sungai, yaitu Sungai Song Chai, Song Chau, dan Songgam. Bagian timur berupa pantai. Di bagian selatan ada delta Sungai Mekong. Iklim negara Vietnam sendiri adalah tropis. Nah, peta pikirannya ini nanti akan Bu Risma lampirkan ya di dalam videonya. Lalu selanjutnya peta pikiran kondisi geografis Vietnam. Nah, ini ada, seharusnya tuh bisa diklik, tapi sekarang tuh udah nggak bisa dilihat kalau di handphone, jadi harus menggunakan laptop. Nah, selanjutnya diagram Venn perbandingan kondisi geografis Thailand dan Vietnam. Kita udah pernah belajar diagram Venn ya, yang berbentuk lingkaran-lingkaran gitu. Jadi diagram Venn itu dua lingkaran ya, yang saling berkaitan, di mana lingkaran yang berkaitan itu adalah persamaannya, sedangkan yang tidak berkaitan itu adalah perbedaannya. Ini juga nanti akan Bu Risma lampirkan. Deklarasi Bangkok sebagai landasan kesepakatan ASEAN. Thailand dan Vietnam merupakan negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Untuk menjalin kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara, dibentuklah ASEAN. ASEAN sendiri merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. ASEAN sendiri didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Landasan kesepakatan ASEAN adalah Deklarasi Bangkok. Deklarasi Bangkok itu ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 utusan negara yang menjadi pendiri ASEAN. Berikut ini adalah wakil dari utusan negara pendiri ASEAN. Yang pertama ada Malik, itu dari Indonesia. Tun Abdul Razak, itu dari Malaysia. S. Rajaratnam dari Singapura. Narcisco Ramos dari Filipina. Dan Tanat Koman dari Thailand. Nah, 5 negara ini adalah 5 negara pendiri ASEAN. Kerjasama ASEAN. Negara-negara ASEAN saling menjalin kerjasama.
antara lain meliputi kerjasama bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, iptek, dan juga olahraga. Sekarang, nah di situ ada kerjasamanya ya, tetap ya dalam peta pikiran nanti juga saya lampirkan. Arti penting ASEAN bagi Indonesia. Pada 8 Agustus 1967, Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri Indonesia menandatangani Deklarasi Bangkok. Hal ini menandakan bahwa Indonesia secara resmi telah menjadi negara anggota ASEAN. Bergabungnya Indonesia ke dalam ASEAN menandakan bahwa ASEAN memiliki arti penting bagi Indonesia. Apa sih arti penting ASEAN bagi Indonesia? Yang pertama, mempertahankan perdamaian dan stabilitas negara. Yang kedua, meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, dan olahraga. Yang ketiga, meningkatkan bargaining power Indonesia secara kolektif di berbagai forum internasional. Yang keempat, memperoleh dukungan dalam kepentingan domestik seperti masalah perbatasan, ekstradisi, pemulihan hasil korupsi, dan dialog antar agama. Kartu informasi tentang Singapura, Thailand, dan Vietnam. Nah, ini ada di sini, tapi saya mau kalian membuat kartu informasi tentang Singapura, Thailand, dan Vietnam sendiri. Ya, contohnya sudah ada tuh di kartu informasi Singapura. Oke, sampai sini saja dulu pembelajaran kita pada hari ini. Nanti semua peta pikirannya akan saya lampirkan ya dalam video ini juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.